Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Banyumas, yang kami hormati Ibu Ena Husein selaku Bunda UMKM Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Dinas Perkop UKM Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Inspektur Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala BKD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pula Direktur Utama PD BPR BKK Purwokerto beserta para pimpinan cabang PD BPR BKK, yang kami hormati pula para ketua kelompok usaha mikro penerima dana pinjaman bergulir tahun 2021, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan bersama ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan penyerahan dana bergulir bagi kelompok usaha mikro tahun 2021 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir Kabupaten Banyumas. Kemudian Peraturan Bupati Banyumas Nomor 84 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengelolaan dana pinjaman bergulir Kabupaten Banyumas, serta terakhir DPA perubahan subkegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro pada Dinaker UKM Kabupaten Banyumas. Maksud dan tujuan peluncuran dana pinjaman bergulir adalah untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah, serta untuk menjawab permasalahan terkait kesulitan permodalan khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan penyerahan dana bergulir adalah hari ini Kamis tanggal 16 Desember 2021 tepat Pendopo Sipace Kabupaten Banyumas. Anggaran kegiatan pelaksanaan berasal dari kegiatan penyerahan dana bergulir ini dibiayai dari APBD Kabupaten Banyumas. Bapak Bupati serta hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa untuk tahun 2021 ini jumlah kelompok usaha mikro yang sudah lolos administrasi, lolos uji jenis usaha dan sebagainya oleh tim Pokja Dana Bergulir tahun 2021 adalah sebanyak 41 kelompok usaha mikro dari 43 kelompok yang mengajukan. Satu kelompoknya bubar dan satu kelompok mengundurkan diri sebelum pelaksanaan verifikasi lapangan. Kemudian total anggaran yang terserap adalah sebesar 1.499.000.000 rupiah yang tersebar di 24 kecamatan. Dari 41 kelompok itu terdiri dari 520 orang pelaku usaha mikro. Adapun rentang penerimaan dana bergulir paling kecil adalah sebanyak 15 juta rupiah, sedangkan yang paling besar adalah 90 juta rupiah sesuai dengan hasil verifikasi usaha oleh tim Pokja Dana Bergulir tahun 2021. Bapak Bupati sekalian serta hadirin sekalian, perlu kami laporkan dari tahun 2011 sampai tahun 2021 total jumlah kelompok usaha mikro yang sudah mengakses dana pinjaman bergulir adalah sebanyak 443 kelompok dengan jumlah total anggota 7.714 orang dengan total anggaran dana pinjaman bergulir sebesar 14.508 juta rupiah. Demikian laporan kegiatan penyerahan dana pinjaman bergulir yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Bupati Banyumas berkenan memberikan pengarahannya. Atas perhatian dan arahan Bapak Bupati disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Dr. Joko Wiono, saya menyampaikan laporan penyelenggara. Demikian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Bapak Ibu, semuanya saja yang hadir di pendopo pagi ini, yang insya Allah selalu dilindungi, dirahmati, diberi keselamatan, diberi rezeki yang baik dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Kepala Dinas Kerkop UKM, Kepala BKAD, Kepala Bapak Litbang, Inspektur Daerah dan Wakili, saya ucapkan terima kasih. Bunda UMKM Kabupaten Banyumas yang tadi barusan tidur saya gugai, Dirut PT BPN Purwokerto serta pimpinan cabang, Pokja penyaluran dana pinjaman bergulir, para camat, tamu undangan, kelompok penerima dana pinjaman bergulir, semuanya saja. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini dalam rangka penyerahan, ya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bapak-bapak dan ibu-ibu harus nunggu terlalu lama. Lalu bagaimana, memang tugas pada siang pagi hari ini sampai siang itu bertumpuk-tumpuk, ya, bertumpuk-tumpuk. Jadi tadi bersamaan dengan waktunya sudah di sini, ini ada masalah tentang pasar Haji Barang yang harus saya selesaikan. Karena itu ada Prokopinda, maka harus saya dahulukan. Begitu selesai, ada rapat Vikon dengan Pak Presiden, dan itu tidak bisa diwakilkan, harus pribadi dan harus direkam, tidak boleh didampingi, dan harus pakai baju lengkap. Ya, saya mohon maaf, tapi memang gelisahnya orang banyak itu mengakibatkan Bapak Ibu gelisah di sini nunggu. Saya lagi pikir dengan Pak Presiden, tahu-tahu baru separuh lampunya mati. Lampu mati, saya pindah ke kantor, udah dihidupkan listriknya, nggak bisa masuk lagi, gitu loh. Karena udah tertutup, begitu mau mati, masukkan kodenya udah beda lagi, ya sudah. Nah, kesini, jadi saya kesini. Jadi ini karena gelisah, ya. Sana masih ada, saya pindah ke sini. Di sini baru sebentar nanti mati. Tapi kemudian karena doa lagi, hidup lagi, sakti ini kayaknya. Ya. Ini Bapak Ibu yang pinjaman bergulir ini juga beruntung, ya, karena bunganya cuma 2%, ya kan? Betul kan? Tidak ada yang membungani lagi kan? Tidak ada kan? Dan pada waktu mendapatkan pinjaman ini tidak ada yang mengongkosi kepada orang kan? Benar, murni, ya, benar-benar bersih kan? Ragu tuh ngomongnya. Bersih ya? Benar-benar ini clear ya? Ya, itu Kabupaten Banyumas seperti itu. Kita berusaha melayani rakyat dengan cara clean dan clear, ya. Jadi ini untuk rakyat 1,4 miliar. Tadinya itu sampai 4 miliar gitu, ya. Tapi kan kemudian harus kembalikan ke kas negara. Itu pernah kan numpuk, ya Pak Google, numpuk sampai 4 miliar kan? Itu kan saya tarik lagi kan, karena kesenangan mereka. Tarik, ya, terus sebenarnya kita gulirkan lagi setiap tahun. Bahkan kalau memang ini, ya, kalau memang ini potensial dan berguna banget, ya, dan memang akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, ya, tidak menutup kemungkinan bisa kita perbesar. Saya pengen tanya,
ya. Mungkin kepada Mas ini nih, ya. Ini baju biru. Kayak anak SMP ya. Bagaimana tanggapan ataupun perasaan Mas ya, ataupun ini yang pertama kali atau yang kedua? Pertama. Dengan mendapatkan bantuan ini rasanya gimana? Berapa juta? 15? 30. Dan dengan bunga 2% itu rasanya itu membantu betul atau sih kayak gini sih bisa terbang juga bisa ya. Sangat membantu Bang. Sangat membantu. Ada yang 2 kali, ada yang 2 kali. Mana Ibu? Bagaimana pinjaman bergulir ini bermanfaat atau ya biasa-biasa aja bagaimana? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaatnya di mana? Mengembangkan usaha awalnya dulu bagaimana, sekarang jadi bagaimana? Berapa dulu pendapatannya berapa? Dulu pendapatannya sehari itu kan saya jual jajanan buat anak sekolah. Nah, itu dulu paling 150 karena nggak ada modal, jadi kan kadang ngutang dulu di toko. Dan akhirnya buat nutup, jadi kan susah Pak. Jadi kira-kira dulu pendapatannya per bulan berapa juta gitu? Per bulan kalau dihitung ya sekitar 10 lah. 10 juta dulu. Iya. Tapi terus begitu ini mendapatkan pinjaman bergulir jadi berapa? Ada peningkatan sekitar 15. Oh, naik 50% ya. Dulu pinjam berapa? 80 juta. 80 juta. Iya. Sekarang dapat berapa? 90 juta. Oh, naik 10. Kalau yang belakangnya tadi, ada yang sudah pernah 2 kali dapat pinjaman bergulir? Ada yang 2 kali? Pak. Hah? Ini udah 4 kali. Makanya ada 4 kali coba. Kok langganan ya? Untuk saya sendiri dari Mahkota Dewa Pasir Kidul Purwokerto. Mahkota Dewa itu kan bunga itu untuk jamu ya? Iya. Ya terus cerita ini. Ya untuk kelompok saya sudah 4 kali ini. Untuk yang terakhir kemarin 2017. Ini berhubungan dengan pandemi juga, ini baru 2021. Biasanya untuk 2017 paling ini kalau tidak pandemi paling 2020 atau 2019 sudah ada. Ini untuk dari kelompok saya sendiri ya sangat membantu dengan berapa pinjamannya berapa? Ini untuk rata-rata per anggotanya untuk dulu terakhir tahun 2017 80 juta, untuk sekarang 85 juta. 85 juta. Dari 20 anggota. Dulu itu untuk usaha apa sih? Ya ini dari anggota kami bermacam-macam nih, ada yang ya bermacam-macam, ada yang jajanan, ada yang kuliner dan lain sebagainya. Oh, ada yang bikin senil, ada yang pintil, ada yang abuk-abuk gitu. Iya. Gimana kemanfaatannya gimana? Ya sangat membantu. Mengapa? Karena dengan bunga yang Orang cuti, orang di batalnya orang. Enggak, yang benar aja. Benar ya, sangat membantu ya. Iya. Dulu itu usahanya bisa untungnya berapa? Awal-awal sebelum ini. Untuk saya sendiri jualan jamu yang dititipkan pada pedagang-pedagang di komplek pasar ya, dari pasar Pahing, pasar Jamu apa boleh? Jamu tradisional yang kulit asem, kulit Trompas, kuku bima. enggak, yang cuma kunyit-kunyit ada seputar kunyit. Ya, dulu tuh untungnya berapa setiap bulan? Awal-awal mulai. Ini untuk ya alhamdulillah sendiri untuk secara terperinci. Mengapa? Karena untuk saya sendiri ya angel ya. Mengapa? Karena setiap bulannya paling untuk modal segini, ada untuk segini gitu. Ya. Terus sekarang kira-kira bisa untung berapa tuh? Ya masih lumayan. Mengapa? Karena untuk dari jamu sendiri tradisional kan masih ada bahan-bahan yang nggak beli. Rupanya dari air sendiri kan nggak beli ya, itu masih air, suket, sekarang, godong untuk
kan? Iya. Kunir sih beli. Iya, paling dari kunir, jahit dan lain sebagainya kan. Tapi masih banyak yang bahan-bahannya nggak bisa. Contoh untuk suruh, air dan lain sebagainya kan. Suruh dari ngekur. Ya, tapi rata-rata Bapak merasakan ini berguna ya? Iya. Ya, oke, berarti nanti diteruskan. Kemudian Bapak tolong karena ini nanti sistemnya bergulir ya, supaya juga memberikan berkah kepada teman-teman yang belum dapat ya. Lunasi tepat waktu ya. Usahakan lunasi tepat waktu. Toh bunganya sangat rendah, hampir-hampir itu tidak ada bunganya. Sebetulnya saya pernah mengusulkan itulah nggak usah pakai bunga, nggak apa-apa gitu ya. Tapi tidak bisa ya, karena minimal itu 2%. Jadi 0% itu tidak bisa. Jadi OJK tidak boleh, karena itu tidak mendidik dalam perbankan. Jadi kita sudah mengambil bunga dengan yang paling kecil yang diperbolehkan 2% ya. Ini jadi tolong ditepati aja lunasinya ya. Kalau memang ada lunasi terus. Nanti kalau lunasnya prosesnya lancar ya. Ini juga bisa Bapak Ibu nanti kalau diaudit bisa dapat pinjaman 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali ya. Dan bisa untuk bantu yang belum melakukan pinjaman. Jadi saya ucapkan selamat aja ya. Tolong pinjaman ini adalah untuk usaha ya, jangan untuk konsumtif. Konsumtif itu membeli TV, membeli HP sendiri ya, apa segala macam yang tidak produktif. Jadi untuk menambah modal, menambah produksinya, memperbaiki kualitasnya, nah, itu baru produktivitasnya akan tinggi dan Bapak Ibu pasti akan dapat melunasinya dengan baik. Ya. Itu aja dari saya. Bapak Ibu saya ucapkan selamat dan tolong aja ngemplang ya. Jadi lunasilah tepat waktu. Karena ini memang supaya pinjaman bergulir ini dapat terus berlangsung di Kabupaten Banyumas. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng yang telah membantu kami ya. Selama ini tidak ada masalah kan Pak Sugeng? Yang lancar semuanya ya. Pengembaliannya lancar ya. Tapi sedikit. Yang dulu-dulu yang sekarang tidak ada. Matur nuwun, mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan kedua kepada usaha mikro Elvida Desa Cuma menerima pinjaman dana bergulir 85 juta rupiah. Usaha mikro Karnasari Desa Puji menerima dana pinjaman bergulir sebesar 80 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kusiono, saya MSc. Kebetulan saya sehari-hari menjadi Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM. Hari ini bentar lagi akan dilaksanakan penyerahan dana pinjaman bergulir tahun 2021 oleh Pak Bupati kepada kelompok usaha mikro yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan jenis usaha. Kami harapkan dana pinjaman bergulir tersebut bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan usaha, untuk modal usaha, untuk promosi dan pemasaran dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan usaha bukan digunakan untuk konsumsi. Karena tujuan pemberian dana bergulir ini adalah untuk meningkatkan skala usaha para pelaku usaha mikro. Tidak lupa kami berpesan bahwa ini namanya dana pinjaman bergulir, berarti harus dicicil tiap bulan. Jadi tolong untuk angsuran tiap bulannya harus ditaati sesuai dengan jangka waktu
yang sudah disepakati di perjanjian dengan kami. Demikian sekilas pernyataan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Genta Mandiri Desa Gentawangi, Kecamatan Jatilawang mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Banyumas, kepada Dinaker UKM Kabupaten Banyumas atas diberikannya atau digulirkannya program dana bergulir tahun 2021. Dana ini sangat bermanfaat untuk kami di kelompok kami. Mudah-mudahan akan bisa berlanjut seterusnya. Terima kasih.